Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Faya ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, di siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat zuhur dengan berjamaah. Di tengah-tengah kesibukan aktivitas kita, Allah masih meringankan langkah kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa oleh Allah dicatat sebagai amal kebaikan. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad karena kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berbicara masalah keimanan adalah hal yang penting. Para ulama ahlul kalam atau ulama ahli tauhid mendefinisikan iman itu al-i'tiqadu bil qalbi, yaitu meyakini dalam hati. Tidak cukup dalam hati, wal qawlu bil lisan, iman juga harus diucapkan dalam bentuk ucapan, pakai lisan kita. Hati kita meyakini, mulut kita mengucapkan. Tidak akan sempurna iman kita apabila tidak ada wal amalu bil jawari, yaitu direalisasikan dalam bentuk amalan perbuatan. Ketika kita sudah yakin adanya Allah dan kita sudah yakin ada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, kita harus juga dituntut untuk mau mengamalkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan apa yang telah diwajibkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ahlul kalam juga mengatakan bahwa iman itu yazidu wa yanqusu. Terkadang iman itu bisa bertambah dan terkadang iman itu juga bisa berkurang. Bertambahnya iman itu adalah bitta'at, dengan ketaatan kita kepada Allah. Dan berkurangnya iman kita adalah bil ma'asiyat. Ketika kita merasa bahwa yang biasanya sholat itu kita lakukan, sholat fardu itu kita lakukan dengan berjamaah. Suatu ketika ada rasa kemalasan dalam diri kita, maka segera kita mengintrospeksi maksiat apa yang sudah kita lakukan, sehingga jasadiah kita berat untuk melangkah untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah. Di dalam surat Al-Anfal,
Allah memberikan sebuah kriteria orang yang beriman. Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika ada kalimat Allah disebutkan, maka akan bergetar hati mereka. Nah, pertanyaannya Pak, saat ini, karena kita umat Islam ini Pak, satu hari satu malam, ada kumandang azan, ajakan untuk menunaikan ibadah sholat. Itu ada kalimat takbir di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika ada kalimat takbir ini Pak, apakah sudah ada getaran terhadap kolbu kita? Hati kita. Kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang mukmin, yaitu al-mu'minuna haqqa, yaitu iman yang sejati. Itu adalah ketika ada kalimat Allah disebutkan, maka ada sebuah getaran hati kita. Itu ciri yang pertama, Pak. Nah, kalau kita belum, Pak, ada azan, tidak ada getaran kolbu kita tidak bergetar. Kita berusaha untuk mengasah kolbu kita, Pak. Karena banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk senantiasa kita memperbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini perintah Allah dalam Al-Quran agar kita memperbanyak zikir. Kita juga disuruh untuk banyak bertasbih kepada Allah, baik di waktu pagi atau di waktu petang, Pak. Ini cara melatih kita agar kolbu kita ketika ada kalimat takbir, kalimat Allah disebutkan, ada getaran terhadap kolbiyah kita. Maka setelah sholat, kita disunahkan untuk memperbanyak zikir. Bagaimana Pak kalau zikir itu setelah sholat dilakukan sendiri-sendiri? Boleh. Bagaimana kalau imam itu memimpin zikir? Boleh enggak? Boleh. Jadi kita upayakan tatkala kita selesai sholat, Pak, sebentar kita, kolbiyah kita, lisan kita ajak untuk berzikir, Pak. Kalau tidak susah, Pak, susah. Bagi orang yang sudah ahli zikir, itu kolbiyahnya ketika dia mendengarkan lantunan azan, ada getaran, Pak. Siapa yang menggetarkan itu? Allah, Pak. Kita bisa duduk di sini itu hakikatnya yang menggerakkan kolbiyah kita, jasadiah kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kolbiyah kita dalam keadaan tazkiyah, dalam keadaan suci, bersih. Tatkala kita banyak maksiat, berat, Pak. Berat. Terlebih sholat subuh, Pak. Bapak bisa lihatlah. Saya jalan-jalan. Subuh ini di tempat mana, subuh ini di tempat mana. Orang yang masjid yang sholat subuhnya berjamaahnya banyak, itu menandakan bahwa jamaah di lingkungan itu kualitas keimanannya sudah baik. Karena tidak semua orang bisa sholat subuh dengan berjamaah, Pak. Kalau tidak percaya, Bapak buktikan. Besok pagi, di lingkungan Bapak,
kira-kira dari 100 orang yang muslim, berapa mereka yang sholat subuh dengan berjamaah? Maka dikatakan dalam surat Al-Anfal ini, bahwa orang yang dikatakan mu'minuna haqqa adalah ketika dia mendengarkan kalimat Allah bergetar hatinya. Itu yang pertama, Pak. Lalu yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan ketika dia mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, baik ketika di dalam sholat atau di luar sholat, itu bisa menambah keimanan mereka. Ini Pak yang perlu kita kaji. Kenapa kita disuruh untuk mendengarkan ketika ada orang membaca Al-Quran? Nah, kalau di ayat yang lain, surat Al-A'raf 204, itu dikatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika ada Al-Quran, ayat Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, kita diperintahkan oleh Allah untuk mendengarkannya, Pak. Dan tidak cukup hanya mendengarkan, wa ansitu, kita juga disuruh diam. Diamnya ini adalah kita disuruh untuk memperhatikan ayat-ayat yang dibaca itu apa artinya. Supaya apa, Pak? La'allakum turhamun. Agar kamu ini ketika mendengar ayat Al-Quran, lalu mau kita memperhatikan isi dalam kandungan ayat Al-Quran itu, maka Allah akan turunkan rahmat terhadap diri kita, Pak. Inilah salah satu fadilah Al-Quran. Baru mendengar, Pak. Itu kita baru mendengar, Allah turunkan rahmat. Terlebih-lebih kita mau membaca, mau mendalami isi dalam kandungan Al-Quran. Ini tuntunan Al-Quran, Pak. Kalau pengen iman kita semakin hari semakin bertambah baik, jangan malas kita membaca Al-Quran, Pak. Dan jangan malas kita mau ikut taklim ke majelis-majelis tafsir Quran. Harapannya apa? Harapannya Al-Quran itu merupakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu Al-Quran, Pak. Nah, kalau kita tidak mau mendalami Al-Quran, bagaimana kita bisa menjadi seorang mukmin yang haqqo tadi itu, yaitu mukmin yang sejati. Jadi yang pertama itu, Pak, ketika kita mendengar kalimat Allah bergetar hati kita. Lalu yang kedua, ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, bertambah rasa keimanan kita. Maka ketika kita melaksanakan sholat yang itu dizahirkan, artinya bacaannya dikeraskan, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kita lakukan dengan berjamaah. Kita mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh imam. Kalau kita mau menghayati, insya Allah, Allah turunkan rahmat dari kita mendengarkan ayat Al-Quran, dan Allah akan menambah sebuah keimanan dalam diri kita, Pak. Lalu ayat selanjutnya Allah katakan, yaitu orang yang mu'minuna haqqa itu alladzina yuqimunas sholah. Ini ayat ini tidak dikatakan walladzina amilus sholah, tetapi yuqimunas sholah. Artinya bahwa orang yang memiliki iman yang sejati, iman yang hak adalah orang-orang yang mampu mendirikan sholat. Para ahli tafsir menafsirkan ini yuqimunas sholah, yaitu orang-orang yang sudah benar dalam tuntunan dia melaksanakan sholat, baik dalam bacaan Al-Quran ataupun dalam gerakan-gerakan dalam Al-Quran.
Oleh karena itu, supaya sholat kita berkualitas, Pak, kita harus mau belajar. Kita harus ingin mengetahui bagaimana sih cara sholat yang benar yang ditentukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang selanjutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang dikatakan mukminuna haqqan adalah ketika Allah memberikan sebuah rezeki pada kita, kita tidak eman, kata orang Jawa. Ketika kita dititipi harta oleh Allah, ketika sudah waktunya kita berzakat, zakat ini kita keluarkan, Pak. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah kita termasuk mukminuna haqqan. Ketika kita mau infak, mudah-mudahan dengan infak yang kita berikan, itu menghantarkan kita sebagai seorang mukmin yang baik. Itu salah satu tanda-tanda yang Allah berikan sebagai orang yang mukmin, yang mari kita berusaha untuk mengamalkan itu. Dan di ayat selanjutnya Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, apabila mereka itu bisa melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal dari 2 dan 3, Allah katakan mereka itulah yang dinamakan mukmin yang sejati atau mukmin yang hak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha, ya. Namanya manusia itu, Pak, itu al-insan mahallul khata' wan nisyan. Bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka ketika Allah masih memberikan kesempatan kita dengan umur yang kita miliki ini, jangan pernah kita sia-siakan. Kita berusaha untuk bisa menseimbangkan kebutuhan jasmania yang bersifat duniawi. Kita berusaha untuk meraihnya. Tetapi tidak kalah penting adalah kebutuhan yang bersifat ukhrawi. Salah satunya adalah kita berusaha untuk memperbaiki keimanan kita, mempertebal keimanan kita, memperkuat keimanan kita, sehingga pada akhirnya kita digolongkan oleh Allah orang yang bisa bahagia baik di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.